Gimana kalau ada cara buat investasi demi menyelamatkan lingkungan Indonesia selamanya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang gede banget. Dana abadi untuk ngatasin krisis lingkungan kita. Ini instrumen keuangan yang, wow, potensinya luar biasa. Dan semuanya ini, percaya nggak, berawal dari obrolan soal satu sungai aja, Citarum. Tapi obrolan itu memicu sebuah mimpi yang gede banget. Ya, mimpi tentang dana abadi nasional untuk lingkungan kita. Sebuah gagasan yang, kalau kata Najwa Shihab tadi, cukup besar buat bikin kita gemetar. Dan pastinya cukup besar untuk mengubah masa depan. Oke, tapi sebelum kita terbang terlalu jauh sama mimpinya, kita harus mendarat dulu dan lihat kenyataannya. Sesuatu yang, ya, agak pahit. Kerusakan lingkungan di Indonesia itu sekarang bukan lagi cuma isu ekologis, teman-teman. Ini udah jadi beban ekonomi, beban yang masif, dan celakanya terus nambah. Oke, kita coba lihat lebih dalam ya. Kita mulai dari yang paling-paling dasar, sumber kehidupan kita semua. Daerah aliran sungai, atau biasa disingkat DAS. Ini kan yang jadi sumber air kita. Dan kondisinya, jujur aja, udah di level yang sangat mengkhawatirkan. Coba kita lihat perbandingannya deh. Dulu, tahun 1984, jumlah DAS yang statusnya kritis itu ada 22. Sekarang, angkanya lompat jadi 108. Hampir 5 kali lipat. Dan semuanya butuh penanganan segera. Ini lonjakan yang luar biasa, dalam artian yang buruk ya. Dan perlu diingat, 108 itu bukan sekedar angka di laporan. Ini tuh artinya konsekuensi nyata yang kita rasain sehari-hari. Banjir, kekeringan, sampai krisis air bersih. Coba bayangin, 68% sungai di daerah padat penduduk kayak Jawa Bali itu sekarang tercemar berat. Berat. Nah, semua kerusakan ini tuh ada biayanya. Biaya tersembunyi yang mahal banget. Dan kita bayarnya bukan cuma dengan kehilangan hutan atau terumbu karang, tapi juga dengan kesehatan kita, dan yang pasti dengan kerugian ekonomi yang real banget. Kita ambil satu contoh ya, yang mungkin nggak banyak dari kita yang kepikiran. Ternyata ada hubungan langsung antara penggundulan hutan atau deforestasi dengan penyebaran penyakit. Gampangnya gini, saat hutan hilang, risiko wabak kayak malaria itu langsung naik drastis. Dan ini bukan asumsi, ada datanya. Faktanya, deforestasi dalam rentang waktu 7 tahun aja itu diperkirakan jadi penyebab tambahan 880.000 kasus malaria di Indonesia. 880.000, itu angka yang gede banget. Dan jangan salah ya, ini masalahnya bukan cuma di daerah pedesaan aja. Buat kita yang di kota besar, kayak Jakarta misalnya, biaya dari kerusakan lingkungan ini ya kita hirup setiap hari. Dan dampaknya, wah benar-benar bikin kaget. Polusi udara di Jakarta doang, ini baru Jakarta aja nih ya, itu bikin rugi secara ekonomi sampai 2,94 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahin, itu sekitar 45 triliun rupiah setiap tahun. Dan ini baru dihitung dari dampak kesehatannya aja loh. Di balik angka triliunan yang bikin pusing itu, ada tragedi manusianya. Ada harga yang nggak bisa diukur pakai uang. Kita bicara soal lebih dari 10.000 kematian tiap tahun. Ribuan anak masuk rumah sakit. Dan yang paling parah, ribuan kasus stunting yang dampaknya itu permanen ke perkembangan otak anak-anak kita. Ini soal masa depan bangsa kan? Nah, grafik ini nunjukin gambaran yang jelas banget soal biaya kalau kita diem aja. Lihat deh, keuntungan finansial kalau kita jaga hutan yang diukur dari nilai karbonnya itu kecil banget. Bandingin sama biaya kesehatan yang harus kita bayar pas hutan itu ditebang. Jomplang banget kan? Jauh lebih mahal ongkos nebangnya. Oke, jadi setelah lihat semua biaya yang serem tadi, pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa kita mau terus-terusan bayar utang lingkungan ini? Nah, disinilah proposal Dana Abadi Lingkungan Indonesia atau IEEF masuk sebagai jawaban. Gimana caranya mengubah semua beban ini jadi investasi? Dan yang kerennya, ini tuh bukan ide ngawang-ngawang atau coba-coba yang beresiko. Sama sekali bukan. Modelnya udah ada, cetak birunya udah terbukti sukses di Indonesia. Apa itu? LPDP, Dana Abadi Pendidikan. Nah, logikanya kan sederhana ya. Kalau model ini bisa jalan buat pendidikan, kenapa nggak bisa buat lingkungan? Oke, pertanyaan sejuta umat. Duitnya dari mana buat ngisi dana segede ini? Nah, disinilah rencananya jadi sangat menarik. Pendanaannya itu nggak dari satu sumber, tapi dari beberapa pilar sekaligus. Kita lihat yuk detailnya. Jadi model pendanaannya ini dirancang biar kuat dan gak gampang goyah. Dananya ditarik dari 5 sumber utama.
Ada dari pendapatan sumber daya alam, dana bagi hasil, pajak karbon, dana CSR perusahaan, sampai pasar karbon. Intinya tuh sederhana tapi jenius. Pendapatan dari eksploitasi alam dan pajak lingkungan diputerin lagi buat modal pemulihan. Jadi yang bikin masalah justru ikut mendanai solusinya. Adil kan? Oke, anggaplah dananya udah terkumpul. Terus hasilnya apa? Nah, tujuannya itu buat menciptakan yang namanya dividen ganda. Maksudnya apa? Jadi proyek-proyek yang didanai itu harus ngasih dua keuntungan sekaligus. Satu, lingkungannya pulih. Dua, masyarakatnya dapat manfaat ekonomi dan sosial secara langsung. Dana ini bakal jadi semacam pemicu atau katalis buat perubahan besar-besaran. Coba kita bayangin ya, das-das kritis yang tadi kita bahas itu bisa direvitalisasi, sampah yang jadi masalah di mana-mana diubah jadi sumber daya lewat ekonomi sirkular, dan yang penting, masyarakat di level akar rumput jadi lebih kuat dan tangguh buat ngadepin perubahan iklim. Dan pada akhirnya, imbal hasil dari investasi ini, wow, ini bakal transformatif banget. Kita nggak cuma ngomongin pohon yang lebih hijau, kita ngomongin penghematan biaya kesehatan yang luar biasa besar, terciptanya banyak banget lapangan kerja baru di sektor hijau, dan yang paling penting, Indonesia jadi bangsa yang jauh lebih kuat dalam menghadapi bencana dan guncangan ekonomi di masa depan. Jadi, kalau kita lihat lagi kerugian puluhan bahkan ratusan triliun setiap tahunnya, hanya karena kita diam saja, ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalah ini kan? Pertanyaan pamungkasnya jadi bukan, apakah kita mampu mendanai ini? Tapi dibalik, apakah kita mampu menanggung resikonya jika kita tidak melakukan ini?